Ada banyak masalah yang nggak bisa diselesaikan secara tuntas oleh peradaban umat manusia. Salah satunya jelas penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan zat psikotropika. Dampak kerusakannya nggak perlu kita pertanyakan lagi, dari mulai biologis, finansial, sosial, hingga menjadi pemantik untuk tindakan kriminal yang lain, yang mana itu merugikan banyak sekali lapisan masyarakat. Nah, sekarang di berbagai belahan dunia, perang narkoba itu sudah dilakukan selama berpuluh-puluh tahun. Dan sampai detik ini bisnis narkoba masih jadi masalah buat kita semua. Ini bukan bisnis tanpa resiko. Di Indonesia dapat dikenakan hukuman mati dan telah banyak yang dieksekusi. Walau tahu resikonya sebesar itu, tetap saja pemainnya, bandarnya, otaknya datang lagi dan lagi. Pertanyaannya, mengapa hal ini bisa terjadi? Ya jawabannya simpel. Apalagi kalau bukan money. Bisnis narkoba dianggap cara instan untuk mencapai kekayaan. Putaran uang di bisnis ilegal ini sangat besar. Gambarannya mudah sekali kita temukan di berbagai sumber pop culture seperti series Breaking Bad ataupun Narcos. Terlebih, besarnya volume transaksi semakin terukur setelah beberapa negara mulai melegalkan penggunaan ganja. Mengacu market value dan cap yang ada, nilainya sangat besar, dapat mencapai 128 miliar dolar dalam waktu yang sebentar. Dan ini juga yang menjadi penyebab dua kembar dari Ukraina, Ivan dan Nikita Volovod, serta Oleksiy Kolotov bekerja sama dengan komplotannya dari Rusia, Roman Nazarenko dan Konstantin Krash, nekat berbisnis narkoba di Bali dengan sangat rapi. Saat negara mereka saling angkat senjata dan berperang, mereka kompak bekerja sama berbisnis narkoba dan menyebarkannya di seluruh penjuru Dewata melalui cara-cara yang tidak pernah terpikirkan oleh kita sebelumnya. Ya memang setahunya saya, kalau wisatawan orang asing yang datang ke Bali itu tidak semuanya dia baik-baik. Masalahnya kadang-kadang kan ya ada yang tidak berduit ke sini, dia pura-pura dia gini, pura-pura gitu. Kadang-kadang pura-pura stres, dia ada habis duitnya dia itu. Udah sering saya ketemukan begitu. Ya. Kadang-kadang dia ada kehilangan barang, bilang dia kehilangan barang, bikin laporan polisi, dia di sana ngelapor bahwa dia kehilangan barang katanya. Padahal informasi dari supirnya atau guide-nya, dia tidak ada kehilangan barang. Ya. Nah, mereka ini menjual dua produk narkoba. Yang pertama mepedron, kedua ganja hidroponik. Mepedron adalah zat yang dibutuhkan dalam pembuatan ekstasi dan memiliki efek merusak yang sama besarnya dengan narkotika jenis lain seperti sabu dan ekstasi. Salah satu produk yang paling digemari di negara-negara Eropa Timur. Efeknya sangat kuat seperti ekstasi, halusinasi yang tinggi dan dapat merusak jaringan hati, ginjal, jantung, dan otak terutama. Jadi mereka ini punya dua lab, teman-teman. Satu lab kimiawi, satu lab organik. Lab kimiawi mengolah mepedron ini, lab organik mengolah ganja hidroponik. Nah, ditemukan 437 gram mep dalam penggerebekan yang dilakukan oleh polisi, dan ini jumlah yang besar. Sedangkan di lab organiknya, mereka menemukan ganja hidroponik yang bibitnya diambil dari Rumania dan diolah dengan teknologi yang sangat canggih sehingga punya kualitas yang sangat baik. Ya, mereka nggak pakai sinar matahari untuk menyinari tanaman dan bibitnya, tapi menggunakan sinar UV yang emang dirancang khusus sehingga ke semua bibit itu bisa merata dan konstan gitu loh. Makanya kualitasnya sangat-sangat baik. Banyak hal menarik yang kami temukan dalam riset kami, dan gue pikir akan sangat baik kalau gue bagikan kepada teman-teman semua. Jadi mari kita lakukan. Kalau laboratoriumnya itu sendiri tuh jauh, jaraknya dari lab ke rumahnya itu 1 jam. Jadi rumahnya itu ada di daerah atas Bali lah gitu. Arah-arah mau ke Kintamani, kalau misalkan labnya itu ada di Canggu. Gitu yang emang rame. Nah, tersangka ini kalau di daerah rumahnya tuh dia tidak bersosialisasi sama sekali, Bang. Pernah dia bergaul dengan kita, dia kan jaga jarak. Ya, selama ini kita jalan ke sana, perhatikan orang dari mana, maunya kita tanya, kan dia jaga jarak, enggak mau dia bergaul dengan kita. Terus yang dia bersosialisasi di mana? Justru di labnya. Oh, biar tidak mencurigakan, sembunyi ya di dalam cara berkamuflase tuh. Oke. Dan di coffee shop itu ya ada satu coffee shop, ya jaraknya
500 meter dari tempat, dari TKP laboratorium. Ya beliau suka kalau bolak-balik lah Teman-teman ya. semua tahu Orang mana, Pak? orang Rusia sama Korea Sering lokal. ngopi di sini. Iya, Nggak nyangka juga, Pak ya? nggak nyangka datang jalan-jalan dia kan. Lalu untuk mengolah dua barang terlarang ini, mereka menyewa sebuah villa di tengah pemukiman penduduk, bukan di gurun, bukan di hutan ya, dan membuat serta membangun pabrik narkoba di situ. Yang mana villa itu dibeli dengan kesepakatan khusus melalui berbagai perantara, merenovasi villa tersebut dengan menambah basement yang dilengkapi sistem peredam dan keamanan yang baik sehingga baik suara, aroma, dan visual tidak dapat dideteksi dari luar. Lalu setelah semuanya siap, mereka mulai memasarkan barang terlarangnya. Pertanyaannya, mengapa Bali? Ini pelaku-pelakunya kok orang asing nih. Orang asing yang ada di Indonesia melakukan sesuatu di Indonesia. Ini harus segera kita ungkap, karena jangan sampai orang-orang asing datang ke Indonesia tapi melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan justru akan merugikan masyarakat Indonesia. Kita akan menjaga Bali menjadi salah satu destinasi wisata dunia yang sudah dikenal di seluruh dunia. Tentu kita ingat pada tahun 2020 dunia diserang pandemi COVID-19 ya kan? Dan butuh hampir 3 tahun untuk situasi berangsur pulih. Sektor pariwisata hancur total dan untuk daerah yang seluruh denyut ekonominya bergantung sama sektor ini, jelas situasinya sangat-sangat buruk. Dan salah satu daerah tersebut adalah Bali. Ya kan? Kita semua tahu Bali itu nyawa ekonominya, nyawa penduduknya, nyawa sosialnya itu berada di sektor pariwisata dan ketika Covid terjadi menimbulkan masalah yang sangat besar buat masyarakat Bali. Setelahnya kita maju lagi tahun 2022 nih, ya kan? Seperti yang teman-teman ketahui di tahun 2022 di awal tahun, tepatnya di bulan Februari, perang Rusia-Ukraina meletus. Di tahun yang bersamaan, aktivitas itu mulai diberi kelonggaran gitu. Bali itu mulai tancap gas untuk menutupi semua keterpurukan mereka selama 2 tahun karena pandemi. Jadi ada beberapa aturan yang dilonggarkan, kesempatan dibuka sebesar-besarnya, promo dilakukan dan akhirnya muncul gelombang kedatangan turis besar dari Rusia dan Ukraina ke Bali. Banyak dari mereka yang akhirnya mencoba peruntukan untuk hidup di Bali, baik dengan cara yang legal ataupun ilegal. Menurut mereka, menurut pengakuan mereka sendiri, mending gue jalanin konsekuensi ini daripada harus hidup dalam peperangan. We not play and do this bad way. We want to start legal business when war in Ukraine come. We think we in Bali and we have chance to good life and found investors. But no found and no have money and have this bad proposition and we think and choice. Oke, mereka memasarkan map dan ganja hidroponik ini menggunakan 2 metode teman-teman. Mereka menggunakan jaringan dark web dan telegram yang ada di sekitar komunitas Rusia dan Ukraine. Ya, karena memang sejak awal target market mereka ya terbatas turis-turis dari Eropa Timur cuy. Ya karena mungkin ini kan dikonsumsi hanya untuk kalangan orang-orang luar ya, belum sampai ke lokal. Grupnya pun juga hanya grup-grup Rusia, bukan untuk lokal. Lalu untuk memperluas target pasar, mereka mulai menyebarkan link pembelian melalui grafiti dan stensil di seluruh penjuru Bali, yang mana sign itu mengantarkan calon konsumen mereka ke tempat pembelian produk. Sekilas sign ini seperti street art biasa, tapi ternyata berpola dan menjadi pintu pertama untuk sebuah perdagangan dan transaksi narkoba. Setelah orang masuk ke websitenya, setelah orang masuk ke tokonya, semua pembelian dan transaksi itu diwajibkan menggunakan cryptocurrency. Jadi tidak pakai mata uang negara manapun, only crypto. Kenapa mereka memilih crypto untuk sistem pembayaran? Tentu teman-teman udah tahu. Selain masalah trackingnya, yang mana mereka pikir itu lebih aman. Kedua ya masalah laundry-nya atau cuci-mencucinya. Bisa gue bilang ini sangat rapi dan terstruktur ya. Mereka bekerja by system dengan sangat efektif. Dan otak dari semua ini adalah seorang pria Ukraina bernama Oleksiy Kolotov. Oleksiy adalah pemodal, perekrut, dan perancang sistem kerja. Nah, ini orang pinter nih, segala transaksi legal, dokumen, itu nggak satu pun menggunakan nama dia. Jadi ketika kalian buka dokumen perjanjiannya, entah itu pembelian villa, pembelian tanah, pembelian aset, yang keluar itu bukan nama Oleksiy, tapi nama Olena Kolotova, seorang warga Ukraina juga yang ada di Bali juga, yang mana sampai sekarang ketika kita cross check dengan pelaku yang sudah tertangkap kayak si kembar ataupun Konstantin Crash, mereka tidak sama sekali mengenal siapa Olena Kolotova ini. Jadi
Memang Oleksiy ini benar-benar tahu apa yang dia lakukan, coy. Setelahnya dia merekrut 3 orang, Ivan dan Mikita sebagai peracik, sedangkan Konstantin Kras sebagai pengedar. Dalam semua pekerjaan ini dia berpartner dengan seorang Rusia bernama Roman Nazarenko yang saat ini masih DPO. Jadi ya Oleksiy ini masih dicari, Romannya juga masih dicari. Dalam operasinya mereka mengatasnamakan dirinya sebagai Hydra Indonesia. Untuk kalian ketahui, Hydra adalah jaringan narkotika terbesar di dunia yang sangat populer di dark web yang berasal dari Rusia. Власти ФРГ заблокировали крупнейший в мире теневой интернет-ресурс Гидра. Магическое слово «гидра». You've probably heard of us. Today you will find out what did Hydro do, being a monopolist in the market, and how she sold it Russia. Very good Russian tradition. By the way, Mereka bahkan tak segan melawan balik pemerintah Rusia. Mereka bahkan bikin konten di dark web dan YouTube yang mana production value-nya itu bagus banget gitu. Oke, mereka ini orang-orang berani lah gitu dan nekat. Jadi jika memang orang-orang ini terhubung dengan Hydra Internasional, maka tak heran mereka bisa mengeksekusi ini dengan sangat baik dan rapi. Nah, bukan cuma terhubung dengan Hydra, mereka juga terindikasi memiliki kaitan dengan sang Pablo Escobar Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Freddy Pratama. Gembong narkoba kelas kakak Freddy Pratama disebut Freddy Pratama alias The Secret alias Casanova. Freddy Pratama. Freddy Pratama. Extra, extra, read all about it. 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 Jadi kalau dari mulai pola, modus yang kita amankan itu hampir sama dengan milik Freddy Pratama yang ada di Sunter. Sumber bahan baku dan modus pengiriman juga sama. Dan yang membuat kita perlu dalamin, salah satu DPO tersebut juga larinya ke Thailand. Buat yang nggak tahu, dia adalah salah satu gembong narkoba terbesar di Asia Tenggara. Tiap bulan dia bisa menyelundupkan sabu dan ekstasi ke Indonesia dengan jumlah mencapai 500 kilo yang disamarkan dengan kantong-kantong teh. Nah, selama berbisnis narkoba, nilai transaksi yang dia hasilkan itu mencapai angka 51 triliun rupiah. Dan sejak tahun 2013, dia berstatus buron. Dia kabur ke Thailand, dan di Thailand dia mengoperasikan kerajaan bisnisnya, kartelnya jadi semakin besar lagi. Dia bahkan menikah dengan anak bos kartel dan beroperasi di kawasan segitiga emas. Sepanjang tahun 2020 sampai 2023, Barreskrim menemukan 408 laporan kasus penyalahgunaan narkoba, yang mana dari semua laporan itu 884 ditangkap dan semuanya bermuara pada satu nama, yaitu Freddy Pratama. Termasuk kasus ini. Dan ini makin memperkuat dugaan bahwa laboratorium clandestine dan Hydra Indonesia itu bisa saja berhubungan dengan Freddy Pratama. Tapi keterkaitan ini harus dipastikan kembali ya, karena kalau memang antara Hydra Indonesia, Hydra Internasional atau Freddy Pratama ini ada benang merahnya, maka ini jelas akan membuka satu kotak Pandora yang sangat besar. Perlu kami sampaikan juga bahwa pengungkapan ini juga karena kita melakukan surveillance terhadap orangnya Freddy Pratama yang lari dari pabrik Sunter ke Bali. Setelah itu kita lakukan analisa, ada beberapa bahan baku yang terdapat dari jaringannya FP ini yang masuk ke Bali, makanya kita lakukan surveillance. Oke, yang bisa pemerintah kita lakukan di sini adalah memperketat kembali izin usaha dan tinggal di wilayah negara kita ya. Hal ini bisa terjadi karena adanya kelonggaran aturan yang dimanfaatkan oleh jaringan ini untuk menjalankan bisnis mereka. Sebagai gambaran, 3 tersangka kita itu mengantongi izin investasi di Bali. Ini jelas sesuatu yang sangat perlu dievaluasi menurut gue. Dan perang melawan narkoba mungkin secara publikasi dan promosinya nggak semasif era 90-an atau awal 2000-an. Tapi pertarungannya masih ada dan masih sangat berbahaya. Jadi gue harap semua pihak, tidak hanya para keamanan, tapi kita semua juga harus sudah aware soal ini. Jangan pernah jatuh dalam narkoba karena dampaknya akan sangat-sanget merusak. Bukan hanya untuk kehidupan kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang kita sayang. Narkoba ini sekali, kalau saya boleh istilahkan seperti one way ticket, sekali kena, ya baliknya tuh setengah mati kalau tidak mulai kesadaran sendiri. Sudah direhabilitasi pun ketika dia tidak cabut dari lingkungannya, dia bisa kena lagi.